Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu. Buka pintu, kau buka jalan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang angkat aku,
Tuhanku. Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 406, 5 hal yang harus tetap konsisten dilakukan, yaitu semangat hidup, semangat berkarya, memberi pertambahan nilai, semangat berbagi, dan prioritas hidup yang benar. Renungan ini muncul setelah saya melewati minggu-minggu yang sangat padat dalam pelayanan. Minggu-minggu yang membutuhkan akan energi yang ekstra untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, melayani banyak orang, membangun hidup banyak orang, membagikan akan pengalaman rohani kepada banyak orang supaya mereka lebih cinta kepada Tuhan. Kesibukan itu begitu padat sehingga memaksa saya untuk kemudian mengambil jeda waktu untuk membangun diri saya, untuk beristirahat dan mencari Tuhan di minggu-minggu berikutnya. Tetapi justru di minggu berikutnya, saya melayani orang-orang yang mengalami masalah dalam hidup rumah tangganya. Masalah mereka begitu berat sehingga memunculkan perenungan. Ada 5 hal yang harus tetap dijagai dengan konsisten kalau mau hidup ini lebih berhasil, lebih bersemangat, lebih maju. Mari kita dengarkan akan renungan ini. Belajar takut akan Tuhan nomor 406. 5 hal yang harus tetap konsisten. Semangat hidup, semangat berkarya, memberi pertambahan nilai, semangat berbagi, dan prioritas hidup yang benar. Setelah 14 hari melewati jadwal pelayanan yang padat setiap hari. Pelayanan yang begitu padat saya maksudkan adalah pelayanan memberikan seminar selama sekian hari di luar kota dengan persiapan yang lumayan berat karena banyak materi yang perlu disiapkan, kemudian pindah ke kota lain, melayani suatu gereja, kemudian pulang sebentar ke Semarang, dan kemudian pergi lagi keluar kota sekian hari. Demikian terus-menerus sepanjang 2 minggu. Saya lewatkan minggu berikutnya dengan lebih teduh, lebih tenang tanpa pelayanan luar kota. Saya dalam tanda petik masuk ke dalam mencari kehendak Tuhan dan merenungkan perjalanan kehidupan. Saya hanya melayani 1-2 pelayanan biasa sehingga ada banyak waktu untuk berdiam diri. Dan ketika saya memutuskan untuk mengambil waktu tenang, maka saya tetap melayani akan orang-orang yang konseling. Pelayanan yang sepertinya ringan dalam tanda petik, tetapi sebenarnya membutuhkan kesiapan hati, kesiapan akan rohani, telinga yang mau mendengar, dan sungguh-sungguh hati yang mau dipakai Tuhan supaya orang yang konseling bertemu dengan Tuhan dan kemudian mendapatkan akan pengertian dan mengambil keputusan untuk jalan bersama Tuhan. Minggu-minggu itu saya bertemu dengan banyak jenis orang dalam pelayanan konseling. Beragam permasalahannya dan beragam pola pikirnya. Kalau diperhatikan dan dibandingkan satu persatu jadinya seru untuk direnungkan. Dan saya menghitung 2 minggu berikutnya setelah 2 minggu pelayanan yang berat adalah 2 minggu dengan 7 konseling yang lumayan berat. Saya pakai istilah konseling kelas berat.
karena memaksa saya merenungkan kembali keseimbangan hidup dan cara menjamin sampai tuntaskan hidup dengan baik. Yang memaksa saya merenungkan kehidupan adalah masalah-masalah yang aneh, super egois, dan melanggar norma umum keluarga. Contoh, saling menuntut pasangan suami istri yang sangat egois dan tidak seimbang, kemudian terjebak dalam masalah tetapi tidak mau jalan keluar walaupun diberikan jalan keluar. Lalu ada yang sudah tahu jalan keluarnya tetapi kemudian tidak berdaya. Dan yang lain lagi, ruwetnya hubungan suami istri yang saling menyalahkan selama 34 tahun. Ditambahi lagi 2 paket konseling suami istri karena orang ketiga. Sebagai kanselor, saya hanya bisa merelakan diri saya untuk dipakai Tuhan. Itu bagian kecil yang saya lakukan. Dan sisanya yang jauh lebih besar adalah bagian Tuhan menjamah mereka, menerangi mereka, dan memberikan pengertian ilahi kepada mereka. Saya hanya memberikan waktu, perhatian, kepedulian, kesabaran saya, sedangkan hikmat, pengertian, jamahan hati, dan jalan keluar, saya minta Tuhan yang tolong mereka. Saya hanya seperti murid yang belajar hidup dari setiap permasalahan yang di depan saya. Saya belajar dari Tuhan menolong mereka yang menderita, yang patah semangat, yang bingung, yang malas melangkah dan terluka. Saya mencari Tuhan, mencari kekuatan ilahi untuk bisa mengerti dan memahami semuanya itu. Permasalahan yang mereka hadapi begitu berat dan mau tidak mau memaksa saya untuk merenungkan akan arti kehidupan, tujuan kehidupan. Dan yang penting saya tetap menjaga hati saya tidak terpengaruh negatif atas semua pelayanan konseling saya ini. Pasangan-pasangan dengan masalah kelas berat. Saya harus tetap semangat dan segar menjalani kehidupan saya sendiri. Saya tidak mau teriritasi, saya tidak mau terpengaruh. Dan maraton selama 2 minggu saya tidak pelayanan keluar kota tetapi pelayanan konseling justru memberikan pelajaran yang berharga. Ada tekad di dalam hati saya melihat akan begitu banyak penderitaan yang dialami oleh mereka. Saya bertekad, saya harus tetap konsisten sampai akhir dengan baik. Kalau perjalanan hidup ini digambarkan seperti lari maraton yang harus terus bergerak, semangat, sukacita, tidak boleh berhenti, tetap fokus dan sampai tuntas dengan baik. Maka saya harus menjaga konsistensi perjalanan iman yang dinamis. Berupa 5 hal yang kemudian menjadi judul dari belajar takut akan Tuhan nomor ini. Konsistensi yang saya harus jaga pertama adalah semangat hidup. Saya harus tetap semangat. Apapun yang terjadi hari ini, jangan biarkan mengiritasi semangat kehidupan. Entah itu menyedihkan, melelahkan, bahkan menekan sampai ke titik batas semangat. Saya harus, sekali lagi, saya harus menjaga semangat hidup saya. Semangat hidup saya ini sumbernya dari kasih Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penyemangat saya. Orang, barang, materi, dan peristiwa traumatis bisa menjadi alasan untuk bertahan hidup dan terus bergerak. Tetapi sumber semangat hidup sejati saya hanya ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya, itulah penyemangat hidup saya. Terlalu mulia dan berharga untuk menyisihkan cinta dan kasih setia Tuhan kepada saya. Saya harus tetap percaya, tetap berpengharapan dan tetap semangat. Saya memilih untuk tetap semangat menjalani kehidupan ini. Bagian konsistensi yang kedua yang saya harus jaga adalah semangat berkarya. Menghadapi kesulitan kehidupan apapun itu, saya tidak boleh diam dan menunggu.
Ada waktunya diam sebentar untuk merenung, tetapi tidak boleh berlama-lama. Perenungan yang lama bisa membuat hilang semangat karena muncul kekecewaan dan kebingungan. Secukupnya merenung dan menimbang, tetapi kemudian harus berkarya, harus menghasilkan sesuatu yang bernilai, harus mengerjakan sesuatu yang berdampak. Orang yang mencari Tuhan akan lebih produktif, lebih inovatif, dan lebih kreatif. Karena Tuhanlah yang memberikan pola hidup untuk berkembang, tetap maju, dan berhasil. Lalu konsistensi hidup yang saya harus jaga yang ketiga adalah pertambahan nilai. Saya harus semakin menjadi pribadi yang berharga. Keberhasilan dan kemenangan kemarin adalah sejarah. Saya harus mencari peluang baru untuk menambahi nilai hidup saya. Saya harus terus berfungsi dan berguna untuk semua orang di sekeliling saya. Tidak peduli dianggap kebetulan di posisi manapun, saya harus memberikan dampak positif, dampak semangat hidup, dan terus-menerus berjuang. Kemudian konsistensi yang saya harus jaga dalam kehidupan saya yang keempat adalah semangat berbagi. Ke dalam saya harus tetap membangun diri sendiri dan saya harus menjaga keseimbangan hidup saya. Keluar saya harus peduli dan berbagi. Hidup yang egois hanya melelahkan hati dan sulit menikmati proses kehidupan. Tetapi hidup yang berbagi memberikan kepuasan jiwa dan menambah kekuatan untuk menikmati semua proses kehidupan. Bahkan ketika harus melewati kesulitan, semangat berbagi memberikan kekuatan baru untuk terus melangkah. Dan kemudian konsistensi yang saya harus jaga dalam hidup saya yang kelima adalah prioritas hidup yang benar. Prioritas hidup yang benar hanya ada dalam kehendak Tuhan. Di luar Tuhan hanya ada kesombongan, peninggian diri, penindasan, dan kekecewaan. Prioritas hidup yang benar muncul dari hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Semakin dalam saya mengenal Tuhan, maka semakin terjagai tujuan dan prioritas hidup saya. Pergeseran prioritas dalam perjalanan kehidupan saya bisa terjadi. Tetapi prioritas hidup yang benar bisa dijagai kalau hati saya menempatkan tujuan Tuhan sebagai prioritas hidup saya. Lengkap sudah 5 hal yang saya harus jagai dalam hidup saya. Semangat hidup, semangat berkarya, memberi pertambahan nilai, semangat berbagi, dan prioritas hidup yang benar. Kalau saya hidup untuk diri sendiri dan tidak mau dipakai oleh Tuhan, maka hidup saya seperti tidak berfungsi dalam kehendak Tuhan yang besar. Kalau saya fokus pada kehidupan saya sendiri, maka saya akan bisa kecewa, kemudian akan menghakimi orang lain, bahkan bisa kemudian meninggalkan Tuhan. Melihat akan 7 kasus dalam keluarga dan pernikahan yang begitu berat, dan melihat 5 hal yang saya harus jagai konsisten dalam hati saya menjadi sadar sesadar-sadarnya. Saya membutuhkan Tuhan dalam semua bagian hidup saya. Saya semakin sadar akan kelemahan saya dan kekurangan saya. Saya ini membutuhkan Tuhan lebih lagi, dan lebih lagi. Amsal 16 ayat 16 dan 17. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar,
tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.